Selamat pagi semua pencinta channel YouTube Rusman Syalagan. Kiranya mohon untuk dibantu supaya dibantu subscribe dengan mengklik di YouTube Rusman Syalagan 1531. Pagi ini kita akan sedikit membicarakan mengenai masalah cara meningkatkan engagement akun. Artinya untuk meningkatkan engagement akun, beberapa strategi yang bisa kamu coba adalah: pertama, konten berkualitas. Posting konten yang menarik, relevan, dan sesuai dengan target audiensimu. Bisa berupa gambar, video, atau tulisan yang memicu interaksi. Dua, gunakan hashtag. Manfaatkan hashtag yang populer dan relevan dengan kontenmu untuk meningkatkan visibilitas. Artinya hashtag ini bisa saudara lihat di handphone ya, yang ada tulisannya seperti pagar atau tagar atau yet seperti A. 3. Interaksi dengan pengikut. Balas komentar, like, dan balas pesan dari pengikutmu untuk membangun hubungan yang lebih dekat. Keempat, postingan konsisten. Buat jadwal postingan yang konsisten agar pengikutmu tahu kapan konten baru akan muncul. 5. Kolaborasi. Artinya kolaborasi ini bisa berupa remix ya teman-teman. Kolaborasi ini cara akun lain yang memiliki target audiensi serupa untuk berkolaborasi dan memperluas jangkauan. Keenam, tanya pengikut atau ajukan pertanyaan atau polling ya. Itulah cara untuk meningkatkan engagement akun. Sesudah itu, kita seringkali bertanya mengapa jejak penting di media sosial. Jejak penting di media sosial atau jejak digital di media sosial penting karena beberapa alasannya. Pertama, meningkatkan visibilitas, artinya jejak yang kamu tinggalkan seperti komentar atau postingan dapat meningkatkan visibilitas profilmu dan membuat orang lebih mudah menemukanmu. 2. Membangun reputasi. Jejak digitalmu dapat membentuk opini orang lain tentang dirimu. Dengan meninggalkan jejak yang positif, kamu dapat membangun reputasi yang baik. 3. Meningkatkan interaksi. Dengan meninggalkan jejak, kamu dapat memulai percakapan dengan orang lain dan meningkatkan interaksi di media sosial. 4. Meningkatkan pengikut. Jika jejakmu menarik dan bermanfaat, orang lain mungkin akan tertarik untuk mengikuti akunmu. Sekarang kita coba bagaimana meningkatkan akun media sosial. Untuk meningkatkan akun media sosial, berikut beberapa tips yang bisa kamu coba. Pertama, konten berkualitas. Posting konten yang menarik, relevan, dan sesuai dengan target audiensimu. Gunakan gambar, video, atau infografis untuk membuatnya lebih menarik. Konsisten, artinya buat jadwal postingan yang teratur untuk menjaga konsistensi dan meningkatkan engagement. 3. Interaksi dengan audiens, artinya respon komentar dan pesan dari pengikutmu untuk membangun hubungan yang lebih dekat. 4. Gunakan hashtag. Artinya manfaatkan hashtag yang relevan untuk meningkatkan visibilitas postinganmu. Bisa saudara lihat di handphone tanda hashtag ya. Bisa seperti tanda pagar atau yet, baru nanti tulisannya akan berubah menjadi warna biru. Kalau saudara petani buat bertani, kalau saudara pengusaha buat pengusaha. Artinya
yang sesuai dengan tujuan judul ya. Harus kita buat secara singkat, dimulai dengan tanda yet atau tagar. 5. Promosi, artinya manfaatkan fitur promosi yang disediakan platformmu media sosial untuk meningkatkan jangkauan. Terkadang seringkali kalau di FB kita sering tulisannya ada SKSD. Nah, istilah ini sering kita temui di plafon FB ya, atau di status orang berada di bawah komentar ya. Itu biasanya istilah SKSD, standard for shock, kenal shock dekat, atau which translate to pretending to know someone well. Dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan sebagai berikut. Kita juga akan sedikit menceritakan masalah cara mempromosikan akun followers. Bagaimana caranya untuk mempromosikan akun followers? Pertama, optimalkan profil. Pastikan profil kamu lengkap, termasuk foto profil, biodata, dan link website atau blog jika ada. 2. Konten berkualitas. Posting konten yang menarik, informatif, dan konsisten untuk meningkatkan engagement. 3. Gunakan hashtag. Pilih hashtag yang relevan dengan konten kamu untuk meningkatkan visibilitas. 4. Interaksi dengan pengguna lain, artinya suka komentar dan balas komentar pada postingan orang lain untuk membangun jaringan. 5. Kolaborasi, artinya kerjasama dengan akun lain untuk sekarang kita sesudah monetisasi pastinya akan mengharapkan gaji ya. Untuk meningkatkan gaji atau beberapa cara yang bisa kamu coba. Pertama, tingkatkan kemampuan. Kemampuan yang dimaksud di sini adalah belajar skill baru yang relevan dengan pekerjaanmu saat ini, atau kalau kamu bisa lihat-lihat juga di Facebook orang yang telah memiliki penghasilan dari FB Pro, bisa banyak belajar dari situ ya. Tapi nanti sedikit kita akan lebih mendalam membicarakan masalah monetisasi. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya ya. Begitu juga dengan networking, bangun jaringan profesional yang luas, hubungan yang baik dengan kolega, atasan, atau bahkan mantan rekan kerja bisa membuka peluang baru. Ketiga, negosiasi gaji. Jika merasa gaji saat ini tidak sesuai dengan kontribusi yang kamu berikan, pertimbangkan untuk bernegosiasi dengan atasan. Siapkan argumen yang kuat tentang pencapaianmu. Keempat, cari peluang lain. Jika merasa sudah tidak ada ruang untuk berkembang di perusahaan saat ini, mungkin sudah waktunya mencari pekerjaan baru yang menawarkan gaji yang lebih baik. Begitu juga kita terkadang ingin berpenghasilan lebih ya teman-teman. Untuk itu, untuk sebelum meninggalkan pekerjaan utama kita coba-coba untuk membuat penghasilan dari sosial media ya. Misalnya FB Pro, Instagram, TikTok maupun YouTube. Tapi kita sesuaikan dulu dengan apa yang menjadi kemampuan kita. Kalau kita lebih fokus untuk YouTuber atau jadi main TikTok, boleh kita pilih cara-cara yang sederhana untuk meluangkan waktu kita, menambah penghasilan tambahan kita ya teman-teman. Kita akan membahas masalah FB Pro supaya cepat monetisasi ya, seperti yang sudah saya kerjakan 3 bulan lebih kurang sudah monetisasi dengan cara
Fokus utama rekomendasi strategi reels video pendek. Utamakan video vertikal 15-90 detik dengan hot, kuat, dan teks. Buat teksnya ya teman-teman, atau tanda tagarnya harus kita selalu ingat. Jangan lupa untuk membuat tanda yet atau tanda pagar, baru buat judul yang relevan dengan singkat. Nanti sesudah kita buat tanda teks seperti yang sudah kita buat sering, tulisannya akan berubah menjadi warna biru. Misalnya kalau kita jadi pedagang, kita buat usaha, kalau kita seperti ini memberi penjelasan atau mengedukasi, kita buat edukasi. Kalau kita pekerja penjahit, kita buat usaha penjahit. Baru kita tambahkan sedikit kalimat di belakangnya. Kalaupun kita menjadi kerja di traveling, boleh buat travelingnya sesuai dengan video apa yang kita upload. Interaksi bermakna, buat konten yang ngajak diskusi atau polling, atau cerita, respon, atau komentar cepat. Prepaid sharing, meningkatkan dorong audiensi untuk share lewat messenger atau DM. Baru grup, kirim ke grup-grup dan komunitas aktif. Bangun komunitas nice, aktif di grup ya. Video kita seharusnya kita upload juga ke grup-grup Facebook, di mana grup-grup Facebook saat ini juga banyak memiliki anggota bahkan ribuan. Konten autentik atau beragam, campuran video boleh berupa gambar atau teks, UGC juga bisa. Hindari konten duplikat atau tanpa nilai tambahan. AI tambah relevansi, fokus konten original ya teman-teman. Usahakan kalau setiap membuat konten, videonya adalah original. Kualitas lawan kuantitas, postingan bernilai lebih penting daripada sering posting. Artinya kualitas lah yang kita utamakan dari kuantitas. Artinya kuantitas jumlah atau banyaknya ya teman-teman. Kita usahakan video yang kita upload berkualitas tinggi. Seperti pengalaman saya sendiri, selalu ada muncul pemberitahuan bahwa video yang saya upload berkualitas tinggi atau high quality. Buat postingan yang bermakna, artinya autentik, informatif, storytelling. Artinya juga boleh dengan bahasa sederhana. Kita buat postingan yang memiliki makna, informatif, atau mengedukasi ya teman-teman, untuk mendapatkan prioritas algoritma lebih tinggi daripada konten promosi berulang. Fokus pada dampak dan interaksi bernilai ketimbang volume postingan. Ringkasan apa yang Meta rekomendasikan di 2025 kira-kira? Fokus utama rekomendasi strategis reel atau video pendek. Utamakan video vertikal 15-90 detik dengan hook kuat atau teks. Buat teksnya atau buat tanda pagarnya, itulah untuk meningkatkan algoritma di Facebook. Interaksi bermakna, buat konten yang ngajak diskusi, polling, atau cerita, respon, dan komentar cepat. Rupanya teman-teman dalam FB Pro juga memiliki level ya, dimana sesudah kita buka dashboard kita akan muncul nanti mulai dari level 1 bahkan sampai level 8, tapi sampai level 50 ini teman-teman kalau di FB Pro. Untuk sederhananya, kalau kita level 3 itu pengikutnya 3000 ya, dimana kalau level 4 1000 kalau level 3. Kalau level 4 kita memiliki setidaknya 3000 pengikut atau teman. Jangkauan 3000 pengguna dengan postingan dan reel Anda. Dapatkan 500 tanggapan, komentar, dan frekuensi dibagikan dengan konten Anda. Itulah untuk
menyelesaikan di level 4. Ini ada informasi terbaru sejak tanggal 15 Oktober 2025. Sementara untuk level 5 memiliki setidaknya 5.000 pengikut atau teman. Dapat 10.000 tayangan pada konten Anda harus selesai. Dapatkan 1.000 tanggapan atau komentar dan frekuensi dibagikan dengan konten Anda. Sekarang kita coba menerangkan apa manfaat konsisten interaksi ya. Untuk apa manfaat konsisten dan interaksi bisa kita jelaskan bahwa konsisten interaksi memiliki beberapa manfaat ya, seperti pertama, meningkatkan visibilitas postingan di beranda teman atau pengikut. 2. Membangun koneksi yang lebih erat dengan audiens. 3. Meningkatkan engagement rate yang dapat membantu algoritma media sosial memprioritaskan konten Anda. 4. Meningkatkan kesadaran dan pengakuan merek atau brand awareness. 5. Mendukung pertumbuhan pengikut yang organik. Dengan konsisten berinteraksi, Anda dapat memperkuat kehadiran online dan meningkatkan efektivitas konten Anda. Sekarang kita coba belajar bagaimana cara mengoptimalkan postingan. Untuk mengoptimalkan postingan di media sosial seperti Facebook, berikut beberapa tips yang bisa kamu coba. Pertama, konten berkualitas, artinya pastikan postinganmu menarik, informatif, dan relevan dengan target audiensimu. Gunakan gambar atau video yang berkualitas tinggi untuk meningkatkan engagement. 2. Gunakan hashtag. Hashtag yang relevan dapat membantu meningkatkan visibilitas postinganmu, namun jangan overdoing dengan menggunakan terlalu banyak hashtag. Hashtag yang dimaksud di sini bisa saudara lihat tanda tagar ya, bisa dibuka di layar handphonenya ya, seperti tanda pagar atau tanda yet. 3. Waktu posting. Posting waktu yang tepat ketika audiensimu aktif dan meningkatkan engagement. Coba posting pada jam-jam tertentu, analisis hasilnya. Baru 6. Respon cepat. Balas komentar dan pesan secepat mungkin untuk menjaga interaksi. Sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana cara memahami algoritma. Banyak cara untuk bisa memahami algoritma bisa dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, belajar dasar, pahami konsep dasar algoritma seperti input, proses, dan output. 2. Praktik, coba buat program sederhana menggunakan bahasa pemrograman seperti Python atau Java. 3. Studi kasus, pelajari contoh algoritma yang sudah ada seperti algoritma sorting atau searching. 4. Kursus online. Ikuti kursus online tentang algoritma dan struktur data di platform seperti Coursera atau Udemy atau IDX. 5. Baca buku. Baca buku tentang algoritma dan struktur data untuk memperdalam pengetahuan. Dengan memahami algoritma, kamu bisa meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan pengembangan aplikasi. Yang paling menarik teman-teman, bisa kita mempelajari apa yang membuat pendapatan berbeda ya setiap kita menerima penghasilan dari sosial media, khususnya FB Pro. Perbedaan pendapatan masing-masing konten kreator bisa disebabkan, pertama, ada beberapa faktor seperti sumber pendapatan. Artinya pendapatan dari Meta mungkin berasal dari program monetisasi tertentu, sedangkan bintang adalah fitur yang memungkinkan penggemar mendukung pembuat konten melalui donasi atau tips.
Tiga, jumlah dan kualitas konten. Artinya bahwa kualitas dan kuantitas konten dibagikan bisa mempengaruhi pendapatan. Kualitas yang dimaksud di sini adalah mutunya ya. Sedangkan kuantitas dari jumlah setiap video yang kita upload. Begitu juga dengan interaksi audiens. Tingkatkan interaksi yang berbeda antara pengikut di Meta dan platform bintang juga bisa mempengaruhi pendapatan di FB Pro. 4. Struktur pembayaran masing-masing platform berbeda ya. Sekarang kita bagaimana membangun penghasilan online. Untuk bisa membangun penghasilan online bisa dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, freelancing atau menawarkan jasa keahlian seperti menulis, desain grafis atau programming melalui platform seperti Upwork atau Freelancer ya. Kedua, konten kreator menghasilkan uang dari konten di platform seperti YouTube, TikTok atau blog melalui iklan, sponsorship atau afiliasi. 3. E-commerce menjual produk seperti online melalui platform seperti Shopee atau Tokopedia atau toko online sendiri. 4. Affiliate marketing artinya mempromosikan produk orang lain dan mendapatkan komisi dan setiap penjualan yang dihasilkan melalui link afiliasi. 5. Online course artinya membuat dan menjual kursus online tentang keahlian tertentu di platform seperti Udemy atau Skillshare. Bahasa sehari-harinya teman-teman, kalau kita bisa membangun penghasilan melalui online, syarat sederhananya adalah bisa kita lakukan menjadi konten kreator atau bisa pengikut, bisa membuat kerjasama dengan Shopee atau sejenisnya ya. Bisa juga melalui online course artinya membuat tutorial atau mengedukasi seperti kita para guru ya teman-teman. Kita juga harus punya keahlian tertentu untuk bisa melakukan seperti pengajar. Sekarang kita akan menjawab setiap pertanyaan yang masuk ke YouTube kita. YouTube Rusman Sialagan, Bang, bagaimana cara apa itu monetisasi konten katanya ya. Bisa kita jelaskan di sini bahwa monetisasi konten adalah proses menghasilkan uang dari konten yang dibuat dan dibagikan secara online. Ini bisa berupa artikel, video, live streaming, atau podcast, atau bentuk konten lain yang dapat menarik audiens dan memenuhi kriteria tertentu dari platform yang digunakan. Artinya kalau kita sebagai konten kreator di Facebook Pro, nanti kita akan mendapat undangan khusus setelah kita mengerjakan setiap pekerjaan yang ditantang setiap minggunya ya. Nanti kuncinya akan dibuka untuk langganan, bahkan monetisasi, bahkan video start from itu. Tapi nanti kita akan jelaskan tersendiri ya, sesi tersendiri nanti kita jelaskan bagaimana cara membuat cepat monetisasi. Dalam konteks postingan Facebook yang kamu sebutkan, monetisasi konten kemungkinan besar merujuk pada program yang memungkinkan kreator mendapat bayaran berdasarkan interaksi dan bintang atau star atau fitur lainnya. Platform seperti Facebook memberikan sebagian pendapatan iklan kepada kreator berdasarkan performa konten mereka. Jadi setiap penghasilan yang kita hasilkan, kita dapatkan dari FB Pro tergantung dari performa konten kita ya. Masing-masing konten berbeda untuk setiap dolar yang kita dapatkan.
Di postingan itu disebutkan perkiraan pendapatan dari bintang. Ada berupa tulisan dolar ya teman-teman, dan monetisasi konten. Menunjukkan dua sumber pendapatan yang berbeda untuk konten yang dibagikan. Sekarang kita akan juga menjawab bagaimana apa peran AI dalam proses belajar ya. AI dapat berperan dalam beberapa aspek proses belajar seperti personalisasi pembelajaran. Artinya juga bahwa AI dapat membantu menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan individu siswa. 2. Bantuan belajar. AI dapat memberikan bantuan belajar yang interaktif dan adaptif, sehingga siswa dapat belajar dengan lebih efektif. 3. Analisis kemajuan. Artinya bahwa AI sekarang ini dapat menganalisis kemampuan siswa dan memberikan umpan balik yang tepat untuk meningkatkan pemahaman mereka. 4. Otomatisasi tugas. Bahwa AI dapat membantu mengoptimalisasi tugas-tugas administratif sehingga guru dapat lebih fokus pada pengajaran. 5. Bahwa akses informasi. AI dapat membantu siswa mengakses informasi yang relevan dan akurat dengan lebih mudah. Jadi setiap bahasa kita juga di EB Pro ya teman-teman. Kalau kita dibuka pengaturan bahwa apa yang kita bicarakan seperti ini dalam berbagai bahasa nanti bisa kita setel di pengaturan ya. Dalam arti bahwa apa yang kita bicarakan di setiap EB Pro di konten kita nanti akan bisa diterjemahkan ke beberapa bahasa, tetapi itu juga harus kita setel di pengaturan. Bahwa sumber-sumber pendapatan juga mendapatkan dari Meta mungkin berasal dari program monetisasi tertentu ya, sedangkan bintang dan adalah fitur yang memungkinkan penggemar mendukung pembuat konten melalui donasi atau tips. Jadi setiap pendapatan, sumber pendapatan yang kita hasilkan di EB Pro masing-masing berbeda ya. Begitu juga dengan jumlah kualitas konten bisa mempengaruhi jumlah pendapatan kita di EB Pro. Makanya kita usahakan bahwa video yang kita upload berkualitas tinggi. Begitu juga dengan jumlah atau kuantitas konten bisa mempengaruhi pendapatan di EB Pro. Ketiga, interaksi audiens. Tingkatkan interaksi yang berbeda antara pengikut di Meta dan platform bintang juga bisa mempengaruhi pendapatan. Jadi setiap kita mendapatkan bintang juga di EB Pro ada langsung muncul ya di kolom komentar berupa bintang yang kita terima. Bisa kita ucapkan kepada mereka mengirimkan bintang yang mereka berikan kepada kita dengan ucapan terima kasih supaya lebih memiliki komentar ya. Kita bisa ucapkan di kolom komentar dengan membalas dengan mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberi kita bintang. Begitu juga struktur pembayaran. Masing-masing platform memiliki kebijakan pembayaran yang berbeda yang bisa mempengaruhi jumlah yang diterima pembuat konten. Jadi setiap kita memiliki penghasilan nanti di akhir bulan, khususnya nanti akan muncul struktur pembayaran ya. Jadi kita untuk konten kreator tidak usah takut tidak memiliki atau tidak dibayar oleh apa yang kita dapatkan dari EB Pro sesudah monetisasi. Kita juga sering bertanya bagaimana membangun penghasilan online. Bisa kita terangkan ya bahwa membangun penghasilan online bisa dilakukan melalui beberapa cara seperti freelancing atau menawarkan jasa keahlian seperti menulis, desain grafis atau programming.
Kedua, konten kreator. Inilah yang sering kita kerjakan sebagai konten kreator di FB Pro ya, menghasilkan uang dari konten di platform seperti YouTube, TikTok ataupun blog melalui iklan, sponsor atau affiliate. Tapi untuk lebih lanjut nanti penghasilan dari YouTube bisa kita terangkan di sesi berikutnya ya. Untuk e-commerce juga bisa menjual produk atau secara online melalui platform seperti Shopee atau Tokopedia atau toko online sendiri. Keempat, affiliate marketing. Kita bisa mempromosikan produk orang lain dan mendapat komisi dari setiap penjualan yang dihasilkan melalui link afiliasi. Kelima, online course, artinya membuat dan menjual kursus online tentang keahlian tertentu di platform seperti Udemy atau Skillshare. Bahasa sederhananya ya teman-teman, untuk bisa berpenghasilan melalui sosial media bisa dengan cara menjadi konten kreator, tapi harus kita terlebih dahulu membuat konten kita mendapat monetisasi. Untuk bisa mendapat monetisasi nanti kita bicarakan dalam sesi berikutnya. Strategi apa yang harus kita buat untuk bisa monetisasi konten? Strategi monetisasi konten dapat bervariasi ya, tergantung pada platform dan target audience. Berikut beberapa strategi umum. Pertama, iklan. Iklan menampilkan iklan di konten seperti YouTube, AdSense atau Facebook in stream ads. Dua, sponsorship, artinya berminta dengan merek mereka mempromosikan produk atau jasa di konten. Tiga, affiliate marketing, mempromosikan produk atau jasa dan mendapat komisi untuk setiap penjualan yang dihasilkan melalui link afiliasi. Empat, konten berbayar, menawarkan konten eksklusif atau premium dengan biaya tertentu seperti langganan atau pembelian satu kali. 5, donasi, menerima donasi dari penggemar atau pendukung melalui platform seperti Facebook atau YouTube Super Chat. Keenam, produk atau jasa, menjual produk atau jasa terkait dengan konten seperti merchandise. Untuk kita sebagai konten kreator sering bertanya ya, bagaimana cara mengirimkan bintang. Untuk mengirimkan bintang di platform seperti Facebook, biasanya Anda bisa melakukannya melalui fitur seperti star atau bintang yang tersedia dalam beberapa jenis konten seperti live streaming atau postingan tertentu. Berikut adalah langkah-langkah yang mungkin bisa membantu. Pertama, buka aplikasi Facebook. Pastikan Anda sudah masuk ke akun Facebook Anda. 2, cari konten yang mendukung bintang. Cari postingan atau live streaming yang memiliki fitur bintang. Ini biasanya ada di video live atau postingan tertentu dari kreator yang Anda ikuti. 3, ketuk ikon bintang. Di bagian bawah postingan atau video live, cari ikon bintang. Jika tersedia, ketuk ikon tersebut untuk mengirimkan bintang. Anda mungkin perlu memiliki saldo bintang atau membeli bintang terlebih dahulu, tergantung pada kebijakan platform. Keempat, pilih jumlah bintang. Setelah menekan ikon bintang, Anda mungkin diminta untuk memilih jumlah bintang yang ingin dikirimkan. Pilih sesuai keinginan Anda. 5, konfirmasi pengiriman. Setelah memilih jumlah bintang, konfirmasikan pengiriman bintang akan langsung dikirim ke kreator yang bersangkutan. Oke, sebelum kita tutup dulu siaran kita ini, untuk menjadikan konten kreator, baik itu di Facebook
di TikTok maupun di YouTube pada prinsipnya sama ya teman-teman. Tapi untuk mengakhiri pembicaraan kita pada pagi ini, karena kita sudah menjelaskan lebih detail, besok-besok kita akan terangkan lagi mengenai secara rinci satu persatu ya, untuk menjadi konten kreator ataupun jadi YouTuber atau konten kreator di Facebook FB Pro. Pada intinya setelah kita semua konsisten untuk melakukan setiap tugas yang kita dapati di dashboard kita, dengan tujuan harapan kita supaya cepat monetisasi. Sepertinya banyak orang juga bertanya kepada saya, apa itu monetisasi konten katanya ya. Bisa saya jelaskan bahwa monetisasi konten adalah proses menghasilkan uang dari konten yang dibuat dan dibagikan melalui berbagai platform digital seperti media sosial, blog, YouTube, atau platform streaming. Ini bisa dilakukan melalui beberapa cara seperti iklan, misalnya YouTube AdSense atau sponsor dan kerjasama dengan merek. Ketiga, penjualan produk atau jasa. Keempat, donasi atau dukungan dari penggemar. 5. Langganan konten premium. Dalam konteks postingan yang kamu sebutkan, monetisasi konten mungkin merujuk pada upaya kreator untuk menghasilkan uang dari konten yang mereka buat dan bagikan di platform media sosial. Tapi biasanya kalau konten kreator di Facebook FB Pro, nanti setelah kita menyelesaikan dari setiap bulan, setiap minggu, apa yang kita lihat di dashboard, jangan lupa untuk memeriksanya setiap hari ya. Nanti kita akan diarahkan apa saja yang kita kerjakan. Tapi pada intinya teman-teman, tetaplah konsisten dalam mengupload setiap foto, baik berupa cerita maupun tulisan, gambar ataupun video. Kita usahakan dengan konsisten setiap hari ya, baik itu melalui siaran langsung. Kita tinggal mengikuti arahan dari dashboard FB Pro kita. Demikianlah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kiranya bermanfaat ini untuk para penggiat konten kreator ya, bagi juga dan menjadi YouTuber. Terima kasih. Kiranya jangan lupa men-share, men-like, memberi tanda bintang, bahkan mengikuti channel YouTube Rusman Syalagan, begitu juga di TikTok Rusman Syalagan. Diklik di YouTube yet Bang _JHON 844 di TV Johnson. Kiranya bisa juga menonton di channel YouTube ya, supaya bisa lebih paham. Begitu juga di video reel Rusman Syalagan. Mohon juga untuk di like, di subscribe, diikuti dan berlangganan. Jangan lupa untuk menekan bintang ya, supaya kita makin semangat untuk memberi edukasi setiap konten kreator. Kita sangat bangga ya bisa berpenghasilan dari membuat konten-konten yang berkualitas dan bermanfaat. Kita usahakan untuk membuat konten berkualitas, bermanfaat, dan mengedukasi ya teman-teman. Terima kasih sebelumnya. Semoga berhasil.